Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Pija Saja. Baiklah, untuk cerita horor malam ini, saya akan menceritakan kisah pengalaman teman saya. Ini kejadian nyata ya. Jadi teman saya ini menceritakan kepada saya bahwasanya dia punya satu cerita waktu pergi ke Banda Aceh melewati jembatan Senepit Selawah Aceh Besar. Jadi dia menceritakan kepada saya saat duduk kami bersantai di warung kopi. Jadi teman saya ini punya pengalaman yang menyeramkan saat dia pergi ke Banda Aceh. Dia ingin ke Banda Aceh itu dia diajak oleh temannya ya. Jadi pada saat itu usia mereka masih 15 tahun. Mereka itu dulu SMP. Waktu pergi kejadian itu masih duduk di bangku SMP ya. Jadi awal mereka bersepakat untuk pergi ke Banda Aceh, pergi bermain-main ke rumah pamannya. Jadi awal mereka berencana untuk pergi, dia diajak sama temennya untuk pergi ke Banda Aceh. Temennya ini mengajak waktu pas hari mau menjelang hari libur ya. Jadi diajak, sebut saja nama dia itu Busra ya. Jadi Busra ini diajak oleh temannya ke Banda Aceh. Katanya, ayo kita main-main ke Banda Aceh yuk, katanya. Bagaimana pergi ke sana? Naik apa? Udah naik motorku aja, katanya. Ya dia sih mau aja karena diajak ikut ya. Apalagi itu kalau untuk main-main tentu dia suka. Jadi mereka berencana untuk pergi ke sana, packing barang lah, taruh baju ke dalam tas. Jadi isi bensin dulu, dipersiapkan segala sesuatunya itu dipersiapkan untuk pergi sana. Ya katanya tidak banyak bekal yang dibawa, hanya sepasang baju saja karena juga nanti sorenya mereka rencana mau kembali lagi ya. Jadi karena itu rencananya itu udah sore, akhirnya mereka berangkatnya malam hari ya. Jadi itu dimulai perjalanan itu dari Berenun. Jadi Berenun daerah Pidi ya, Pidi Aceh. Jadi saat berangkat mereka menggunakan motor temannya, naik GL 100. Pada zaman itu memang belum ada kendaraan yang mewah. Itu GL 100 itu udah termasuk orang berada ya, biasa naik angkot. Karena untuk perjalanan jauh itu dari Berenun menuju Banda Aceh itu biasa orang masih naik angkot. Ini kejadiannya tahun 1975. Si Busra ini menceritakan kepada saya bahwa waktu itu mereka masih duduk di bangku kelas 3 SMP ya. SMP dulu dengan sekarang itu berbeda. Kalau orang dulu SMP-nya mereka tubuhnya besar-besar, orangnya itu tinggi-tinggi, nggak seperti sekarang. Namun mereka itu perginya meminta izin kepada orang tuanya, dan orang tua mereka mengizinkan karena hanya untuk pergi sesaat ke rumah pamannya, lalu esoknya sore mereka kembali lagi. Jadi awal perjalanan dari Berenun itu suasana memang sudah mendung. Jadi mereka jalan pelan-pelan. Tidak terasa sambil ngobrol juga di jalan, mereka sampai di Sare ya. Di Sare itu mungkin tempuh jarak dari Berenun ke Sare sekitar 1 jam. Lalu mereka berhenti di sana. Dan di dalam perjalanan juga jalannya tidak seperti sekarang. Jalannya kalau dulu itu nggak sebagus sekarang.
jalan itu katanya dulu masih ada kadang-kadang bebatuan gitu, enggak semulus seperti sekarang. Jadi mereka sempat mampir dulu di Sare karena merasa kelelahan, jadi mereka mampir untuk sekedar minum teh dingin atau minum kopi ya. Setelah beberapa menit ya, setengah jam katanya, mereka melanjutkan perjalanan. Suasana sudah mulai sepi karena memasuki Gunung Selawah itu di Sare. Itu udah mulai terasa sepi dengan kondisi juga hujan sudah mulai turun rintik-rintik ya, bukan hujan belum turun tapi hanya rintik-rintik. Jadi mereka melanjutkan terus perjalanan karena itu juga sudah malam. Jadi mereka tiba di Sare itu sudah jam sudah tengah malam. Di awal perjalanan itu sudah memang sepi kendaraan, lalu lintasnya tidak begitu padat. Katanya dia juga udah mulai merasakan ya sesuatu yang tidak nyaman bagi dia katanya, karena di situ hutan dan jalan juga berliku-liku dengan kendaraan terbatas, baik angkutan umum maupun angkutan barang lainnya. Kendaraan juga sesekali ada. Nah, hanya karena sudah tengah malam, mereka tetap melanjutkan. Seharusnya ya, kalau umur seperti mereka itu SMP nekat naik motor sudah tengah malam, ya mestinya tidak dilanjutkan ya. Namun mereka bersikeras katanya, karena kalau malam perginya lebih santai ya. Kalau siang katanya atau pagi ya, itu nanti ketemu dengan cuaca yang panas katanya. Lebih nyaman tuh kalau pergi malam. Jadi mau memasuki lembah Selawah itu menuju jembatan Senapit, ada hal yang aneh yang mulai mereka rasakan ya. Karena menuju jembatan Senapit ini itu turunan itu sangat terjal. Nah, apalagi sering terjadi kecelakaan. Kalau di jalan katanya nggak semulus seperti sekarang ini. Kalau dulu jalannya itu masih berbatuan, dan pada saat itu jembatan tidak kembar seperti sekarang. Jembatan itu hanya bisa dilalui satu. Jadi sangat turun di tikungan yang terjal itu menuju ke jembatan. Tiba-tiba itu memang cuacanya sudah mulai hujan ya, udah hujan rintik-rintik, udah hujan lah gitu. Mereka katanya ya mulai basah bajunya. Cuman tidak ada tempat berhenti, tidak ada kios, tidak ada jambu, tidak ada tempat untuk berlindung ya. Terpaksa mereka melanjutkan walau keadaan bajunya sudah mulai basah. Jadi pas saat turun mau melewati jembatan, tiba-tiba katanya ada seperti kelapa yang berguling-guling di sebelah kanan mereka. Katanya seperti itu. Jadi ada seperti kelapa gitu berguling-guling di samping mereka, itu pada di atas motor tapi berguling-guling di samping mereka. Jadi itu karena lampu juga cahayanya minim, kurang ya, penerangannya lampunya warna kuningnya itu. Jadi tidak tahu mereka apa yang itu yang di samping. Dia takut tergelincir oleh bola tersebut. Memang bentuknya bulat seperti bola, tapi katanya lebih mirip seperti buah kelapa yang ada kulitnya itu. Jadi berguling-guling bersamaan dengan motor mereka. Jadi untuk menghindari supaya tidak tergelincir, maka ditendanglah itu udah mau turun jembatan, ditendanglah. Kata si Busra ini, apa yang kau tendang? Gitu kata. Nggak tahu ini, berguling-guling gitu.
pas dilihat itu yang berguling ke depan sana terus, padahal hanya ditendang sedikit tapi berguling-guling terus ke apa, melewati mereka itu karena kan turun dari jembatan. Pas ditendang, karena kalau tidak ditendang itu kelapa, mereka akan jatuh gitu, akan terbalik. Sedangkan jalannya juga tidak rata ya, karena jalan itu belum teraspal betul, hanya katanya itu masih berbatuan ya. Jadi pas ditendang itu kelapa, tiba-tiba itu berubah jadi kepala ya. Setelah berubah jadi kepala, kata mereka, langsung itu muncul seperti kain putih, itu kain kafan. Sontak si teman si Busra ini langsung terkejut gitu, mereka panik, lalu langsung tancap gas. Itu suasana pada saat itu hujan ya, jadi mereka sangat ketakutan. Jadi yang dia sangat terkejut dengan apa yang terjadi itu, langsung dia tancap gas. Itu suasana udah sepi, sunyi, tanpa peduli apa-apa, langsung dia tancap gas. Si Busra ini memegang dengan teman-temannya itu, nggak nyangka apa yang terjadi sama mereka. Ternyata itu kelapa yang berguling-guling itu begitu ditendang, ternyata itu sebuah kepala yang akhirnya berwujud seperti kain kafan, yaitu kuntilanak ya. Itu sangat mengejutkan bagi mereka. Mereka katanya hampir terbalik karena melihat sosok tersebut yang sangat menakutkan. Itu terjadi di jembatan Senepit Aceh Besar ya. Jadi itu kejadian tahun 1975 yang menurut mereka itu sangat menyeramkan. Kata mereka saat muncul itu hantu itu seperti kain, katanya kain putih panjang, itu berbentuk kepala yang tidak ada wajahnya gitu. Itu dia sangat ketakutan sehingga temannya ini langsung tancap gas. Sesampainya di Banda Aceh itu mereka tiba jam 4 ya. Berarti mereka cukup lama di sana karena memang jalan yang mereka tempuh tidak seperti jalan yang sekarang yang sudah rapi ya, sudah teraspal. Begitu sampai tiba di sana, mereka menceritakan kepada pamannya, sehingga besok mereka disuruh untuk pulang kembali ke Berenun. Disuruh sebaiknya berangkat saat pagi aja, agar tidak mengalami hal-hal yang menyeramkan gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi paman mereka menyarankan agar mereka berangkat, kalau pulang kembali nanti ke kampung di Berenun, sebaiknya mereka perginya itu di pagi hari atau siang hari. Jadi tiba di sana tidak di waktu malam. Pas mereka satu hari di sana, akhirnya mereka esoknya pergi pulang kembali itu pagi hari ya. Alhamdulillah saat perjalanan pulang mereka dari Banda Aceh menuju kembali ke kampungnya Berenun itu, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Namun apa yang dialami mereka malam itu sangat menyeramkan bagi mereka ya. Itulah kisah nyata yang dialami teman saya Busra, yang dia ceritakan kepada saya untuk diangkat di channel Pijat Saja. Baiklah, terima kasih. Itulah kisah jembatan Senepit yang paling menyeramkan. Sampai jumpa di cerita menyeramkan lainnya. Bantu like, subscribe channel ini agar berkembang. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia menonton channel Pijat Saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.